liatin seberapa sakit kalau barangnya jatuh ke muka suami. Barang pertama ada HP. Tuh, 2, 3. Au! Gak begitu sakit sih. 5 deh, 5. Kedua ada jedai. Nah, 0. Barang ketiga ada tumbler. Udah siap? Bener. 1, 2, 3. Ah! 9. Barang keempat ada remote AC. 1, 2, 3. 310. Barang kelima ada baskom. 1, 2, 3. Yang ini 10. Apa jadinya kalau gue celupin tangan gue 1000 kali ke maca? Udah banyak yang coba bikin dan berhasil. Jujur macanya wangi banget sih. Dan biar macanya cepet kering, gue bakal pakai air es ini. Jadi gue mulai celupin tangan gue lagi. Dan gue gak tahu sih kali ini bakal berhasil atau enggak. Ini udah 50 lapis, sekarang kita lanjut. Bahkan 50 lapisnya udah tebel banget. Langsung aja gue lanjut. 100 lapis. Dan jujur gue gak tahu 1000 lapis itu bakal setebel apa. Ini udah 300 lapis, tapi kita masih lanjut lagi. Jadi gue terus lanjutin. 449. Jujur di momen ini udah berat banget sih. Bahkan macanya sampai kering gini. 450. 500. Kayaknya cuma bisa sampai 500 deh. Tapi ini hasilnya beneran tebel banget. Dan kalau dimakan rasanya enak. Apa jadinya kalau cimori stick pack dibekuin? Karena gue ngeliat teks orang-orang seger banget. Ini gue udah taruh semalaman di freezer, langsung aja kita cobain. Cara makannya ditarik, dijilat, hap-hap. Dan ini tuh nggak guilty buat dimakan tiap hari karena yogurt baik buat kesehatan. Harganya juga murah, cuma 3 ribuan aja udah dapat es krim versi sehat. Ini beneran enak banget sih. Ditarik, dijilat, hap-hap. Kalian juga harus cobain sih hacks viral satu ini. 5 cara ilangin noda yang gak bakalan kalian tahu. Jadi noda yang paling gampang dibersihin ke paling susah. Kelima ada noda darah. Kalau ada darah tinggal dipakein sabun. Terus tinggal dikocok-kocok aja pakai air dingin. Ini udah mau hilang sih. Apakah nodanya bisa bersih? Tuh, beneran bersih guys. Yang keempat kalau kena noda minyak, buat hilanginnya pertama kita pakai bedak dulu. Abis itu pakein sabun cuci piring. Tinggal dioles-oles aja. Terakhir rendam pakai air hangat. Ternyata beneran hilang dong. Noda ketiga ada noda lipstick. Buat hilangin lipsticknya kita cuma perlu makeup remover. Ini sih katanya bisa hilang, tapi ternyata Ini udah gue kocok-kocok terus tapi nggak bisa hilang sempurna dong. Belum kita lanjut ke noda yang paling susah dihilangin. Kita lanjut ke noda kedua yang paling susah hilang. noda tinta. Biasa kalau baju kena ini nggak mungkin hilang guys. Buat hilangin nodanya kita perlu hand sanitizer. Terus ditambah sabun juga. Kira-kira bisa hilang nggak ya? Dan ternyata setelah gue gosok-gosok terus, Ternyata nggak bisa hilang sama sekali dong. Noda pertama yang paling ditakutin sama mama ada noda kunyit. Katanya buat hilanginnya kita cuma perlu baking soda, terus taruh deterjen. dan setelah gue gosok-gosok berkali-kali, Ternyata kunyit beneran hilang dong. Katanya botol kaca bekas ini bisa didaur ulang jadi pasir. banyak banget yang udah coba dan berhasil ngubah kaca jadi pasir. Dan bahkan di luar negeri ada tempat khusus daur ulang botol kaca bekas yang bikin pasir bisa dijual lagi. Sebelum mulai gue pakai pelindung dulu biar aman. Langsung aja kita mulai. Jadi step pertama langsung aja kita pecahin botol bekas. Dan di sini gue berusaha banget buat hancurin sampai kecil-kecil. Ini sih lumayan kecil tapi kita perlu tumbuk lagi biar kayak pasir. Makanya gue tumbukin terus sampai hasilnya jadi kayak gini. Ini botol kacanya udah jadi kecil-kecil gini sih. Dan karena pecahan kacanya masih tajam, gue bakal pakai alat ini buat halusin. Jadi alat ini bakal muter terus sampai semua bagian dari kacanya jadi halus. Dan setelah gue tinggalin beberapa hari, Sekarang kita bakal cek isinya. ternyata kacanya jadi gini dong. Jujur menurut gue nggak kayak pasir sih, masih tebel banget. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Turunan dikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah. 1, 2, 3. 4 cara masak popcorn tanpa kompor. Cara pertama pakai catokan. Langsung aja gue taruh biji jagungnya. Dan setelah beberapa lama ada yang berhasil jadi popcorn dong. Cara kedua pakai setrika. Langsung aja kita setrika. Dan ternyata Ternyata bijinya malah gosong dong. Lanjut cara ketiga pakai garam. Tapi sebelum lanjut gue mau makan dulu nih. gila nih sosis keju. Kejunya lumer banget. Perasaan dulu ngasih lumer ini deh kejunya. Wah gila sih, ini sosis kanzer keju. Enak banget, terus kejunya nggak pelit. Mantep banget sih ini kejunya. Kalian juga harus cobain sih. Langsung aja gue lanjut. Dan setelah beberapa lama ada beberapa yang popcornnya jadi. Dan rasanya enak banget. Cara keempat pakai sendok. Langsung aja gue panasin di atas api. Dan beberapa menit kemudian popcornnya jadi dong. Pas Mary mau keringin rambut, Edwin malah kasih hair dryer mini sekecil mainan. Seriusan nih, ini coloknya gimana coba? Ya pakai ini dong coloknya. Terus pas Mary lagi cari baju, si Edwin malah kasih baju mini. Edwin, ini buat siapa sih? Mary pun jadi kesal. Udah, aku mau minum susu aja. Tapi pas Mary mau minum susu, dia malah dikasih susu mini.
Karena gak mau bikin istrinya makin marah, akhirnya Edwin kasih susu yang benar. Ini Kun Malt Jelly, minuman coklat pertama yang ada jelly di dalamnya. Mary pun minum susunya. Wah, rasa coklatnya berasa banget. Saking enaknya, dia sampai lupa kalau tadi dia marah sama suaminya. Dan jelinya ciwi banget. Enak gak? Enak banget. Karena Mary suka banget, mereka langsung hunting Kun Malt Jelly di Alfamart. Dan lagi ada promo juga. Untuk periode 1 sampai 30 Juni, dengan minimum pembelian 20.000, udah bisa dapetin Kun 100 mili cuman 2.900. Dan khusus ukuran 170 mili, dari tanggal 1 sampai 15 Juni ada promo buy 2 get 1. Karena promonya terlalu bagus, Mary malah minta Edwin beli semuanya dan akhirnya rumah mereka jadi kayak Alfamart sendiri. Isinya Kun Malt Jelly semua. Lebih cepat mana antara drive-thru atau masak sendiri? Oh, cheeseburger satu ya? Karena hari ini gue bakal buktiin kalau gue bisa masak lebih cepet daripada pesanan drive-thru. Pertama gue bakal masak patty-nya dulu, karena step ini makan waktu paling banyak. Sambil nunggu, sekarang kita potong tomatnya dulu. Ini lama banget dong matengnya. Dan proses masak gue harus berhenti karena gue harus bayar dulu. Di momen ini gue gak boleh sia-siain waktu gue sih. Gue mulai buka kejunya dan cepet-cepet selesaiin pembayaran gue. Di sini gue mulai deg-degan sih. Gue bisa selesai lebih cepet gak ya? Masih. Ya, makasih. Kakak lagi vlog? Ya. Sekarang kita potong sayurnya dulu. Terus ini udah matang juga guys. Gue lanjut olesin saus tomat. Untung ini lagi ngantri sih. Lihat nih, lagi rame banget. Next gue lanjut susun semua bahan-bahan yang tadi. Terakhir kejunya. Dan tinggal ditutup bannya lagi. Dan nggak nyampe 3 detik kemudian gue sampai ke tempat pengambilan. Dan burger drive-thru-nya juga udah jadi. Menurut kalian enakan yang mana? Ayam level 1 sampai 5. Level 1 ayam mini. Level 2 ayam sedang. Gak bisa dimakan dong, dagingnya keras banget. Level 3 ayam biasa. Pakai sambal dulu biar makin enak. Level 4 ayam jumbo. Biar lebih mantap kita pakai sambal lagi. Jujur enak banget sih karena ada rasa asam pedas dari sambalnya. Level 5 ayam megalodon. Bahkan pahanya nggak muat dong. Pakein sambal yang banyak. Ternyata makan pakai sambal Bangkok Indofood bikin seger banget. Karena ada rasa asam manis kayak sambal Thailand. Gila, pedasnya chill, segernya real. Selain sambal Bangkok Indofood, kalian juga bisa cobain 3 varian lain yang gak kalah enak. Bener-bener pas banget sih rasanya. Kalian harus cobain. Aduh, ternyata gue kenyang banget dong. Rating ciuman ke suami. Berapa? 3. Oke, next. Ya. Ini biasa. Oke, ini 9 kalau biasa. Ini 4. Oke. Ini 8 biasa aja. Berapa? Ini 5. Itu 1. Kalau ada yang bilang tubuh kita 60%-nya adalah air, itu nggak salah. Karena tubuh kita emang bergantung sama air. Tapi kenapa tetap harus minum ya? Jawabannya bukan cuma soal air, tapi soal mineral. Karena banyak aktivitas gua, air dari makanan memang bantu hidrasi, tapi belum tentu cukup buat penuhin kebutuhan mineral tubuh. Padahal mineral itu penting banget buat fungsi tubuh, dari energi sampai menjaga keseimbangan cairan. Selain itu, tubuh kita nggak bisa produksi mineral sendiri. Makanya minum air mineral bisa jadi salah satu cara paling gampang buat maintain kebutuhan mineral harian di tubuh. Dan buat gue air mineralnya nggak bisa asal. Gue cuma pilih mineral karena mineral itu udah nyantumin informasi mineral di kemasannya kayak gini. Jadi ini yang bikin gue makin yakin kalau kandungan mineralnya udah paling berkualitas dari dulu. Dan ini juga yang bikin rasanya beda. Ada sedikit manis alami dari mineralnya, bukan tambahan tapi memang dari kandungan mineralnya. Jadi mulai sekarang mulai perhatiin air mineral yang kalian minum ya, karena nggak semua air mineral tuh sama. Apalagi kalau aktivitas lagi padat-padatnya, gue rekomendasiin pilih mineral yang berkualitas Kayak lem mineral.